Halo, balik lagi. Di sini sesinya kita lanjut hukum Newton yang kemarin ya. Jadi kita bahas beberapa soal yang itu, kemudian kita lanjutkan ke bagian usaha. Jadi kita masih bahas gaya dan hukum Newton. Nah, ini contoh soal yang kemarin, penyelesaiannya soal untuk nomor 1 ya. Kita bisa lihat soalnya udah ada di video sebelumnya. Diketahui sangat jelas ya, ada gaya orang tarik tambang ke kiri dan ke kanan. Tanya berapa sigma F. Udah, sigma F langsung kita tulis. Yang ke kiri kan 240 sama 210. Totalnya jadi 450. Yang ke kanan 200 tambah 220. Hasilnya 420. Maka resultannya ya yang jelas menang yang kiri ya. Badan yang lebih gede. Dia ya kalau dihitung dari gaya permisalan gayanya. Yang kiri 240 tambah 210. Yang gayanya adalah 450. Yang jelas lebih besar daripada 200 tambah 220. Jadi hasilnya di sini selisihnya adalah di ke kiri tambah yang kiri dikurangi kanan tambah yang kanan sini. 30 Newton dengan arah ke kiri. Jadi ada arahnya ke kiri, menang yang kiri. Gampang kalau menghitung resultan gaya aja kan. Soal kedua. Sebuah kereta dimuati benda, masa totalnya udah ditulis karena 100 kilo ditarik dengan gaya 100 Newton. Jika terdapat gesekan antara roda kereta dengan lantai, jadi ada gesekannya 50 Newton. Berapa percepatan yang dialami? Langsung diketahui M-nya sama dengan 100 kg, F-nya 100 Newton ke kanan, ya seperti gambar. F-nya 50 Newton ke kiri, jadi ke kiri kan gesekannya ke kiri. Nah, berapa A? Langsung kita jawab, A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya kita hitung dulu nih, 100 ke kanan minus 50 ke kiri kan. 100 min 50 dibagi dengan masanya adalah 100. Jadi totalnya adalah 50 dibagi 100 atau setengah. Atau 0,5 meter per second kuadrat. Itu untuk pembahasan soal nomor 2. Soal ketiga. Soal ketiga masih sama, mirip dia, sebuah kereta. Masa totalnya sekarang kita dimisalkan saja 80 kilo, ditarik dengan gaya 100 Newton. Ada gesekan juga, tapi nggak diketahui. Sehingga mengalami percepatan. Sekarang percepatannya ada 1 meter per second kuadrat. Yang ditanya malahan berapa gaya geseknya. Nah, tulis diketahui dulu dah. Masa 80. Gaya ke kanan F-nya 100 Newton. Ada percepatan 1 meter per second kuadrat. Tanya berapa F? Nah, gesekannya berapa? Ada gesekan, tapi kita harus hitung. Caranya apa yang pertama dicari? Kita cari di sini udah ada M sama A, bisa kita cari sigma F-nya dulu. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Bisa dihitung dengan cara mengalihkan aja M kali A-nya berapa. Misalnya 80, A-nya 1 ya udah 80 Newton. Jadi sigma F selisih ke kanan dan ke kirinya itu 80 Newton. Kalau ke kanannya 100, maka ke kirinya berapa? Nah, kita gunakan sekarang. Bahwa sigma F itu juga bisa dicari dengan selisihnya kan. Sigma F itu selisih dari gaya F minus F. Tinggal dimasukkan angkanya di sini. Nah, kita dapat 80 Newton masuk ke sini. F yang 100 dapat masuk ke sini. Dikurang F kecil, friction ya. F kecilnya gesekan atau friction force. So, jadi kita dapat nilai F sama dengan, jadi ini tinggal pindah. Ya, 100 kurang berapa sama dengan 80 kan misalnya 20 Newton. Maka besaran gaya gesek ternyata adalah 20 Newton. Oke, jadi itu penyelesaian dari 3 soal dari video sebelumnya. Kita akan lanjut materinya tentang usaha. Apa itu usaha? Usaha itu berarti kalau dalam kehidupan sehari-hari usaha adalah kiat kita untuk menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu dalam bentuk banyak ya, banyak sekali. Nah, kalau dalam usaha di fisika gimana? Kiat kita memberikan gaya untuk menghasilkan perpindahan. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya berusaha untuk belajar, berarti bagaimana kiat kita untuk menghasilkan belajar pengetahuan yang baru, mendapat pengetahuan yang baru. Kalau dari acuan nilai juga bisa dapat nilai yang bagus, dapat ilmu baru gitu yang bisa diterapkan. Itu kalau belajar, usaha dalam belajar. Nah, kalau usaha dalam fisika, ya seperti tadi, gaya
yang diberikan untuk menghasilkan perpindahan. Jadi gaya yang diberikan untuk menghasilkan perpindahan. Jadi kalau kalian memberikan gaya tapi ternyata bendanya nggak pindah-pindah, diam di sana aja, maka tidak dikatakan memberikan usaha. Jadi dianggap nggak ada usaha. Diasumsikan tidak ada usaha di sana, walaupun sudah diberikan gaya. Jadi gaya yang diberikan tidak menghasilkan perpindahan dikatakan tidak ada usaha. Jadi usaha bernilai jika gaya menghasilkan perpindahan. Dikit aja pindah berarti udah ada usahanya, tapi kecil. Ada juga usaha yang bernilai negatif atau minus. Jadi gayanya itu berlawanan dengan arah perpindahan. Gayanya ke kiri, pindahnya ke kanan deh. Contohnya adalah gaya gesek. Gaya gesek ada di rem misalnya. Ada benda kan sedang maju ke depan, kita rem. Arah gayanya kan ke belakang. Nah, bendanya masih pindah ke depan sampai suatu saat dia berhenti. Nama usaha dari gaya gesek itu bernilai negatif. Itu contohnya. Jadi usaha yang dapat menilai negatif. Ada usaha dikatakan 0 kalau nggak berpindah, ada negatif kalau gaya sama perpindahannya berlawanan arah. Yang jelas sudah pasti positif kalau misalnya gayanya kita mendorong benda ke kanan, benda itu juga berpindah ke kanan. Maka usaha itu nilai positif. Ya. Bagaimana kalau usaha tidak memberikan gaya, udah pasti 0. Tidak ada gaya, tidak ada perpindahan, ya udah pasti 0. Oke, usaha kalau di fisika sekarang udah kita sering banyak menghitung ya. Karena di sini di bagian aljabar di sini, perhitungannya di sini, belajar menganalisa, terus hitung-hitungan. Jadi usaha dirumuskan dengan W sama dengan F dot S. Jadi tanda titik di sini ya, tanda titik di sini itu adalah kali artinya. Ini dot produk atau kali dia. W sama dengan F kali S atau F dot S, atau W sama dengan sigma F dot S. Jadi keduanya ini valid, sama-sama bisa dipakai. Ya, jadi W sama dengan F kali S. Kalau gayanya cuma satu, pakai yang atas saja. Kalau gayanya lebih dari satu, berarti kita menghitung total resultannya pakai sigma F. Sama aja. W itu usaha, satuannya joule, sama dengan energi. F gaya, udah kita bahas, udah sering dari video sebelumnya ya. Kemudian S perpindahan, meter. Jadi sini semua SI, joule, newton, meter. Itu SI semua. Contohnya lihat di gambar, ada box ditarik ke kanan, nah berpindah sejauh S. Jadi ada nilai usaha dia, karena udah ada gaya dan ada perpindahan. Maka nilai W-nya ada, tidak 0 lagi. Contoh yang usaha menghasilkan 0 ya, bendanya tidak bergerak. Atau kalian misalnya dorong tembok yang udah kokoh, kalian dorong ya ada gunanya kan, ya usahanya 0. Tidak ada berpindah deh. Nah, kalau dibuatkan segitiga, bisa jadi seperti ini. W, F, kali S. Kalau menghitung S gimana? W per sigma F. Kalau menghitung sigma F gimana? W per S. Tinggal memanfaatkan dari segitiga itu. Contoh, nah kalau dari teorinya segitu, dari analisa rumusnya cuma itu aja, nggak ada banyak. Untuk di level kalian di SMP masih segitu standar ya. Nah, habis ini kita langsung ke contoh-contoh soalnya ya. Oke, contoh 1, sebuah benda bermassa 40 kilo ditarik dengan gaya 100 Newton dan berpindah sejauh 15 meter. Apa usaha yang dilakukan orang tersebut? Jadi, nah ada ilustrasi orang narik benda, terus diketahui dulu, sabar. Nah, F-nya 100. Nah, pindah dia 15 meter, S-nya 15 meter. Tanya W, tinggal masuk W. W sama dengan F dot S, F kali S itu artinya 100 dikali 15 jadi 1500. 1500 J. J itu artinya joule. Jadi bisa disingkat cukup J. Gampang sekali. Contoh perhitungan 2. Sebuah benda bermassa 50 kilo ditarik dengan gaya 100 Newton. Ada gesekan 60 Newton. Jadi gesekannya masih berlawanan arah kan.
dipindahkan sejauh 10 meter. Benarnya dipindahkan sejauh 10 meter. Berapa usahanya? Sama seperti tadi, cuma tambahannya ada gesekan. Tulis diketahui dulu, M 50 kilo, F ke kanan 100. Nah, pindahnya di 10 meter, gaya geseknya 60 Newton. S-nya 10 meter dah. Tinggal hitung W. W sama dengan, karena di sini ada dua gaya, berarti kita pakai sigma F. Sigma F kali S. Jadi sigma F-nya tinggal kita hitung. Nah, sigma F-nya adalah kita tinggal menghitung ini. Satunya ke kanan 100 dikurang 60 karena dia kan gesek ke kiri kan. 100 minus 60 hasilnya 40. Ya. Hasilnya 40 dikali perpindahannya 10. 40 kali 10 ya 400 Joule. Gampang sekali. Gampang sekali nih. Ya. Ini materi gampang sekali sebenarnya. Oke, kita langsung ke contoh ketiga. Nah, contoh perhitungan ketiga, dia contohnya vertikal. Benda yang berpindah kemanapun dia, asalkan dia berpindah, mau dia ke samping, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, mau diagonal miring, terserah, yang penting dia berpindah. Itu tetap masuk perhitungan. Kalau sekarang juga contohnya vertikal, berarti ke atas atau ke bawah. Sebuah benda bermasa 5 kilo diangkat dengan gaya 50 Newton dari lantai hingga di atas meja setinggi 1,5 meter. Jadi dia naik. Ini dari lantai ke atas meja kan naik dia posisinya. Berapa usaha yang dialami benda? Sama saja. M-nya 5 kilo bukan 50. M-nya 5 kilo. F-nya 50 Newton. S-nya 1,5. W berapa? Tinggal kita gunakan berapa? Sigma F kali S. Ya, gayanya kita asumsikan cuma satu ya. Ya, gayanya kita asumsikan cuma satu ya 50 dikali 1,5. Hasilnya 75 Joule. Kalau cuma ada satu gaya, kalau misalnya ada gaya lain yang mempengaruhi ya kita berarti hitung juga. Jadi asumsikan hanya dengan gaya 50 Newton udah bisa pindah setinggi 1,5 meter. Jadi asumsinya gayanya cuma satu gitu. Oke. Jadi walaupun ada gaya berat, tapi kita misalkan dari gaya itu sudah bisa mampu mengangkat benda 1,5 meter. Setimpal dengan gaya beratnya dia. Contoh 4. Benda 50 kilo lagi ditarik dengan gaya 80 Newton, ada gesekan 70 Newton, usahanya adalah 40 Joule. Tanya adalah berapa jauh benda itu berpindah? Ada S. Berapa S-nya kan itu? Nah, sama seperti tadi udah jelas diketahui. F 80, M-nya 50, gaya geseknya 70, usahanya diketahui, tanya S. Ini tanya S. Jawab W sama dengan sigma F kali S. Yang tanya kan S kan, kita pakai segitiga. Segitiganya yang tanya S. Berarti apa? W per sigma F. W-nya 40 per sigma F-nya adalah ya udah di sini 80 dan 70. Balik lagi kita pakai yang ini. 40 per 10 hasilnya 4 meter. Ya tinggal pakai angka itu aja dah. Selesai. Nah, ini boleh kalian coba. Yang jelas soal ini keluar nanti di penilaian tengah semester. Modelnya seperti ini. Jadi bukan tugas ya. Sebuah benda masanya 25 kilo ditarik dan mendapat gesekan. Gesekannya 50 Newton. Usahanya 80 Joule. Berpindahnya 10 meter. Berapa gaya yang diberikan? Ilustrasi gambar. F-nya berapa? Gesekannya malah diketahui 50 Newton. Nah, pindahnya 10 meter. Nah, M-nya 25. Gesekannya 50 Newton. Usahanya 80 Joule. S-nya 10 meter. Tanya berapa F? Jawabannya kita gunakan sigma F kali S. Setelah itu apa?
Kita hitung sigma F-nya. Nah, sigma F-nya dapat 8 Newton. Baru kita bisa cari bahwa F berapa. Sebenarnya di sini udah ada penyelesaiannya, cuman bisa kalian coba sendiri lah berapa F-nya. Udah dapat, kita hitung sigma F dulu. Dulunya kita dapat sigma F 8 Newton kan? Jika gaya geseknya 50 Newton, otomatis gaya ke kanannya berapa? Nggak mungkin kan lebih kecil dari itu. Selisihnya 8, ke kirinya 50, berarti ke kanannya berapa? Sederhana itu. Oke, itu aja. Selamat mencoba. Dan di nextnya kita akan bahas-bahas beberapa permasalahan-permasalahan lagi. Yang jelas materinya sampai di usaha dulu. Oke, sampai di sesi berikutnya. Bye.